Assalamualaikum, bertemu kembali di mata kuliah Technopreneurship ya, di pertemuan keempat. Yang mana pada hari ini kita akan bahas tentang identifikasi masalah dan peluang pasar. Ya, ketika kita menjadi seorang technopreneur, kita harus peka ya terhadap masalah, dan dari masalah itulah yang kita telaah dan kita analisis apakah ada peluang pasar tersembunyi di dalamnya. Dan hari ini kita akan bahas terkait itu ya. Dan langsung saja, mengapa harus mulai dari masalah ya? Karena produk tanpa masalah itu akan menciptakan solusi tanpa kebutuhan. Dan ketika tidak ada kebutuhan, maka tidak akan ada permintaan. Maka karena inilah sebabnya mengapa setiap produk yang sukses itu selalu dimulai dari identifikasi masalah yang nyata, yang ada di lingkungan kita, yang nggak jauh-jauh dari kita biasanya. Masalah yang benar-benar dialami oleh orang-orang yang ada di dunia nyata. Jadi bukan cuma berdasarkan asumsi ya, atau khayalan kita sebagai kreator mungkin ya. Jadi bayangkan kalau kita ciptain aplikasi yang menurut kita itu keren. Misalnya aplikasi yang bisa mengubah warna pakaian orang di foto gitu. Mungkin secara teknis menarik ya, tapi kita harus berpikir apakah banyak orang-orang yang benar-benar butuh aplikasi itu. Apakah aplikasi itu menyelesaikan masalah penting buat mereka atau B aja gitu ya. Bandingkan dengan aplikasi yang membantu, misalnya ibu rumah tangga memesan bahan makanan tanpa perlu ke pasar ya, atau mahasiswa mencari kos dengan cepat dan akurat, atau UMKM mengelola keuangan harian secara otomatis. Jadi untuk perbedaan utamanya adalah ada masalah nyata yang ingin diselesaikan gitu. Nah, jadi kita lihat contoh sederhana yang sangat relevan ya, misalnya kemacetan di kota besar ya. Jadi masalahnya adalah kan kemacetan ya tadi di kota besar yang mengakibatkan atau berdampak pada masyarakat. Nanti masyarakatnya menjadi stres, waktunya terbuang, ongkos transportasinya jadi naik ya, atau kendaraan pribadi jadinya nggak efisien ya karena macet tadi. Solusinya adalah ojol atau ojek online. Nah, ini untuk contohnya ya. Kenapa kita harus menggunakan ini atau harus menggunakan ojol ya? Yang pertama, mungkin karena cepat, karena motor kan bisa nembus kemacetan ya. Jadi dia tinggal menggunakan skill mengemudinya. Jadi kita biasanya bisa nyelip-nyelip ya di tengah kemacetan kalau kita menggunakan motor gitu. Terus yang kedua, praktis karena bisa dipesan lewat aplikasi. Jadi kita sambil duduk-duduk atau rebahan juga kita udah bisa pesan transportasi gitu ya. Terus untuk biayanya transparan karena langsung bisa lihat di aplikasi ya biayanya kena berapa, kita mau pergi ke tempat tujuan ini kena berapa gitu. Terus apalagi ya, bisa digunakan untuk human atau untuk manusia atau untuk orang ataupun barang ya kalau menggunakan ojol ya. Jadi dia bisa untuk manusia, terus bisa juga maksudnya bisa untuk mengantarkan manusia gitu ya, atau bisa mengantarkan barang gitu ya. Jadi ojol ini hadir bukan cuman karena ide bagus, tapi karena menjawab kebutuhan nyata dari jutaan orang tadi gitu. Nah, itu contohnya. Oke. Jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah? Itu ada beberapa yang paling efektif ya. Jadi kita akan menjadi detektif masalah gitu ya. Yang pertama kan kita bisa observasi secara langsung gitu. Amati kegiatan sehari-hari orang di pasar targetmu. Misalnya mau membuat aplikasi apa, pasarnya di mana, sasaran targetnya gitu siapa aja. Nah, kita lihat di situ, observasi secara langsung. Terus wawancara dan diskusi. Kita juga bisa tanyakan ya gitu, apa yang paling membuat kita frustasi dalam aktivitas tertentu gitu. Kita bisa lakukan itu dalam bentuk survei gitu ya. Terus social listening ya, atau dengerin keluhan di media sosial, forum dan komunitas online. Jadi apa permasalahan yang sekiranya mampu kita hadirkan solusinya gitu. Lanjut ya, sumber ide bisnis teknopreneur.
Jadi, kalau di dalam dunia technopreneurship ya, kewirausahaan yang mana berbasis teknologi, ide bisnis itu nggak datang dari khayalan atau lamunan atau sekedar inspirasi mendadak gitu. Jadi ide itu lahir biasanya dari pemahaman yang mendalam terhadap kasus-kasus realita yang mana bisa realita, bisa perubahan atau tantangan yang sedang dihadapi masyarakat pada saat itu. Jadi biasanya ide-ide terbaik itu muncul dari hal-hal yang kita alami setiap hari biasanya. Ya, jadi pertanyaannya atau masalahnya adalah apa yang membuat hidup kita atau orang lain itu jadi lebih sulit, lebih mahal, lebih lambat atau lebih membingungkan. Nah, itu contoh dari observasi atau analisis dari masalah sehari-hari kita yang bisa kita jadikan ide bisnis yang mana bisa kita carikan solusinya gitu. Contohnya misalnya kita sulit memesan makanan saat hujan atau macet, ya makanya lahirlah Gojek atau GrabFood dan lain-lain. Terus apa lagi ya, misalnya antrian panjang di rumah sakit, lahirlah Halodoc dan Halo Dokter ya, yang mana bisalah membantu kita untuk memprediksi ya sekiranya kita ini terkena masalah kesehatan apa gitu, atau apa ya, misalnya orang tua sulit untuk mengajari anak untuk belajar matematika di rumah misalnya, lahirlah platform edukasi interaktif seperti Ruang Guru atau Zenius gitu. Jadi kuncinya adalah amati, terus dengarkan masalah-masalah yang mungkin terlihatnya kecil tapi dampaknya itu besar kalau kita selesaikan dengan teknologi. Lanjut ya, ada salah satu metode paling sederhana juga yang paling efektif dan mampu untuk menganalisis masalah, yaitu adalah teknik 5W1H. Nah, jadi apa itu 5W1H? Jadi 5W1H itu sebenarnya adalah singkatan dari what, why, terus who, terus where, when, and how. Jadi what itu apa masalahnya, terus why mengapa bisa terjadi, terus who itu siapa yang akan terdampak, where itu di mana itu terjadi, dan when kapan itu terjadi, dan yang terakhir adalah how bagaimana proses terjadinya masalah gitu. Oke, kita coba aplikasikan metode 5W1H ini untuk analisis masalah kemacetan lalu lintas lah ya, yang kemudian memunculkan peluang bisnis seperti ojek online. Ya, jadi kita akan terapkan ini untuk masalah kemacetan misalnya. Kita mulai dari what. Apa masalahnya? Masalahnya mungkin masyarakat mengalami kemacetan lalu lintas yang parah, terutama saat jam sibuk. Nah, itu kan merupakan masalahnya. Dan masalah inilah yang menyebabkan keterlambatan, stres, pemborosan bahan bakar dan waktu yang terbuang misalnya ya. Terus kita lanjutkan ke W yang kedua, ada why. Why? Mengapa itu terjadi? Bisa terjadi karena mungkin jumlah kendaraan pribadinya meningkat sangat pesat. Terus tidak ada sistem manajemen lalu lintas yang efisien misalnya. Terus infrastruktur jalan tidak tidak berkembang lah sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Nah, ini kan masalah bukan hanya karena terlalu banyak mobil ya, tapi juga karena kurangnya solusi transportasi alternatif. Nah, jadi ada banyak alasan kenapa itu terjadi gitu. Terus who, siapa yang terdampak? Yang terdampak bisa jadi kita ya sebagai pelajar yang terhambat untuk sampai ke sekolah tepat waktu. Kalian gitu ya yang terdampak. Terus pekerja seperti saya ya yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari gitu. Terus bisa juga perusahaan yang mengalami keterlambatan pengiriman barang ya, atau karyawan mereka datang terlambat ya, dan itu kan merupakan salah satu orang-orang yang terdampak juga. Jadi ini menunjukkan masalah itu luas gitu, jadi menyentuh banyak lapisan masyarakat gitu istilahnya ya. Lanjut ada where. Di mana itu terjadi? Terjadi biasanya di kota-kota besar, contohnya Jakarta lah ya kan, terutama di jalan utama atau pusat perkantoran, sekolah, pasar contohnya, atau terminal juga bisa jadi ya. Jadi ini adalah lokasi geografis yang mana menentukan jenis solusi. Jadi solusinya bisa kita terapkan di kota besar ya, yang mana kan belum tentu juga cocok di kota kecil ya. Jadi kita implementasikan saja di lokasi geografis yang di kota-kota besar. Oke. Lanjut ada when. When itu kapan masalahnya terjadi. Jadi
biasanya terjadi misalnya pada jam sibuk ya, pagi dan sore. Pagi orang pergi kerja, sore orang balik kerja ya, itu biasanya jam-jam sibuk. Atau juga sering muncul saat hujan atau libur panjang atau ketika ada event atau acara-acara besar gitu ya, event. Ini kan penting ya untuk merancang solusi yang berbasis waktu seperti sistem penjadwalan, navigasi real time, dan lain-lain ya untuk solusinya. Terus yang terakhir ada how. How bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya contohnya misalnya orang keluar rumah bersamaan untuk bekerja atau pergi sekolah. Nah, gitulah prosesnya ya kan? Atau apa ya? Ruas jalan terbatas gitu misalnya. Ruas jalan terbatas jadinya penumpukan kendaraan gitu. Nah, itu prosesnya terjadi. Atau manajemen lalu lintasnya kurang baik, jadi macetnya makin parah. Nah, di sini kan kita lihat ya, jadi rantai dari sebab akibat yang membentuk masalah kita gitu secara sistemik gitu. Masalah apa sih? Masalah macet tadi gitu. Jadi dengan menggunakan teknik ini 5W1H ya, itu kan kita bisa memetakan masalahnya secara jelas gitu. Terus menghindari solusinya yang asal-asalan, yang dari antah berantah mana kita pakai kita implementasikan di situ sebagai solusi itu enggak ya. Terus melatih pola pikir kita supaya lebih kritis dan sistematis gitu ya. Dan kita juga bisa nemuin celah inovasi kita yang berbasis data atau realita gitu. Oke, lanjut. Ada urgensi masalah. Jadi bagaimana kita menilai seberapa urgentnya masalah? Yang kita nilai adalah seberapa besar dampaknya. Apakah mengenai berbagai macam lapisan masyarakat? Nah, itu boleh kita jadikan masalah yang mana kita akan carikan solusinya menggunakan bisnis kita gitu. Terus apakah sering terjadi? Nah, ini bisa jadi pertimbangan ya seberapa urgensi masalah yang akan kita selesaikan. Terus yang ketiga ada apakah orang bersedia membayar untuk solusinya. Nah, itu tetap harus kita pikirkan ya. Dan untuk menjawab semua ini kita harus rajin melakukan brainstorming. Jadi terus berpikir, terus berdebat terkait tentang masalah dan solusinya. Kita harus lihat dari banyak sudut pandang gitu ya. Terus gunakan teknik design thinking. Oke, jadi bagaimana pendekatan sistematis ya dan kreatif untuk memahami masalah, terus menghasilkan ide, terus menciptakan solusi inovatif ya yang fokusnya itu pada kebutuhan manusia. Nah, biasanya design thinking ini bukan sekedar berpikir seperti desainer gitu ya. Biasanya sebuah metodologi yang pemecahan masalahnya digunakan pada startup besar, contohnya perusahaan teknologi ya termasuk Google, Apple gitu ya. Tujuannya itu untuk apa? Untuk ciptain solusi yang relevan lah dengan bisnisnya, terus inovatif dan benar-benar dibutuhkan oleh pangsa pasarnya gitu. Terus pastikan solusi berbasis teknologi dan scalable. Jadi ide bisnis yang dirancang itu harus menggunakan teknologi sebagai fondasi utama ya, yang mana mampu bertumbuh melayani lebih banyak orang tanpa harus nambahin biaya atau sumber daya secara sebanding gitu. Jadi teknologi dan scalable itu maksudnya adalah solusi yang ditemukan melalui proses design thinking tadi sebelumnya, yang mana kita harus memastikan bahwa solusi tersebut itu memenuhi dua kriteria utama, yang mana yang pertama harus berbasis teknologi, yang kedua itu harus scalable, yang mana berskala atau tumbuh cepat dan luas. Jadi solusinya itu tidak sekedar manual atau tradisional, tapi menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah supaya lebih otomatis, lebih cepat, lebih luas jangkauannya, dan lebih efisien gitu ya. Nah, contohnya misalnya sistem kasir otomatis yang mana berbasis cloud, yaitu kan menggunakan teknologi software. Itu untuk contohnya, yang mana teknologi itu menjadi pendorong efisiensi dan perluasan dampak bisnis kita. Oke, lanjut ya, mengenali peluang pasar. Jadi ada beberapa elemen ya yang harus kita perhatikan supaya kita kenal terhadap peluang pasar yang sesuai dengan bisnis yang kita jalankan ya. Karena sebagus apapun solusi yang kita punya, itu kalau tidak ada pasarnya yang cukup besar yang berkembang,
dan yang bisa kita masuki dengan membawa bisnis kita tadi, maka ide kita tuh cuman akan jadi proyek tugas akhir ya, jadi yang akan stuck aja gitu, berhenti, karena itu merupakan tugas akhir gitu, yang mana bukan bisnis yang akan bertumbuh gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, jadi ada beberapa. Yang pertama, kita harus tahu terkait ukuran pasar. Ukuran pasar itu adalah seberapa banyak orang-orang yang benar membutuhkan solusi ini. Nah, ini perlu dianalisis ya. Misalnya berapa jumlah orang atau bisnis yang mengalami masalah ini, terus berapa total nilai ekonomi pasarnya, terus berapa persen dari mereka yang mampu atau bersedialah membayar jasa jasa atau jasa atau produk yang kita tawarkan gitu. Lanjut, ada tren pertumbuhan. Nah, tren pertumbuhan ini, apakah pasar ini sedang tumbuh atau netral atau sedang menurun? Jadi yang perlu diamati adalah apakah jumlah penggunanya atau customernya atau pelanggannya itu bertambah setiap tahun, apakah kebutuhan terhadap solusi yang kita tawarkan ini masih relevan di kemudian hari gitu. Nah, itu untuk contoh tren tren pertumbuhannya ya, bagaimana peluang terbaik lahir di pasar yang sedang tumbuh biasanya. Lanjut, ada tingkat persaingan. Nah, pertanyaannya itu adalah siapa saja pemain yang sudah ada atau pesaing kita gitu. Apakah pasar ini sudah penuh sesak atau masih terbuka untuk kita ikuti? Nah, itu untuk cara kasarnya ya. Jadi untuk analisisnya adalah apa kekuatan dan kelemahan dari pesaing yang mana yang sudah membuka bisnisnya sebelum kita, terus apa yang mereka belum lakukan ya, yang mana ini menjadi celah pasar kita untuk kita masuki. Jadi itulah nilai keunikan dari jasa atau produk yang kita tawarkan nantinya ya. Jadi jangan takut bersaing, tapi pahami medan perangnya. Oke guys, lanjut, kesiapan teknologi ya. Jadi apakah teknologi yang kita butuhkan sudah tersedia dan bisa diadopsi oleh pengguna target gitu. Jadi yang harus dianalisis itu apakah teknologi pendukungnya itu sudah matang gitu, misalnya untuk pembayaran digital, akses internetnya, AI-nya, IoT-nya, dan lain-lain. Kalau kita mau bikin aplikasi ya, itu yang harus dipertimbangkan. Atau apakah tim kita mampu untuk membangun teknologi ini ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya, karena kalau ide secanggih apapun bukan berarti cocok untuk semua produk dan jasa atau cocok untuk semua bisnis ya. Jadi pastikan teknologinya sesuai dengan target pasaran kita gitu ya. Jadi kapan ide itu menjadi peluang pasar yang nyata ya. Jadi ketika ada pasar yang cukup besar, terus ada pasar yang sedang bertumbuh atau naik tren ya, lagi tren ya gitu. Terus ketika kompetitor belum menyelesaikan semua masalah pengguna, disitulah celah kita ya, yang menjadi peluang untuk kita. Terus ketika teknologi sudah siap dan target pasar itu siap untuk memakainya. Jadi target pasar itu sudah tidak tidak kudet lah gitu untuk menggunakan mungkin aplikasi yang kita bangun atau tools atau software yang kita gunakan untuk mendukung operasional bisnis kita ya. Itu untuk contoh bagaimana strategi kita untuk mengenali peluang pasar. Oke, kita lanjut ke metode menemukan peluang pasar. Nah, jadi ini ada beberapa bagaimana kita bisa menemukan peluang pasar ya, karena yang pertama itu riset pasar, online survey, and then interview ya. Jadi ini melibatkan pengumpulan data langsung ya dari calon pengguna atau pelanggan potensial gitu. Misalnya metode yang bisa kita gunakan biasanya Google Form ya, itu untuk online survey ya. Terus atau bisa wawancara, bisa via Zoom, WA, atau tatap muka langsung gitu ya, atau observasi langsung lihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan solusi yang kita tawarkan gitu. Itu untuk contohnya. Terus ada analisis kompetitor. Jadi meneliti siapa aja nih pemain industri yang serupa atau pesaing kita, dan apa yang sudah atau belum mereka tawarkan. Nah, yang belum mereka tawarkan itulah yang akan menjadi peluang besar di kita ya.
Jadi yang perlu kita analisis adalah bagaimana kelebihan dan kekurangan si kompetitor misalnya ya. Terus tool-tools yang bisa kita gunakan juga banyak ya, tergantung kita di jasa apa, kompetitornya yang mana gitu ya. Misalnya kita bisa melihat dari website kompetitor ya, untuk melihat fitur utamanya dan target pasar mereka tuh apa. Jadi itulah fungsinya untuk kita juga harus mencari tahu ya, atau riset terkait kompetitor kita gitu, bisa membantu juga untuk perkembangan bisnis kita ya. Jadi jangan sombong-sombong ya, harus tetap jaga networking dengan pesaing atau dengan kompetitor gitu ya. Kita juga akan kecipratan ilmu bisnisnya juga nanti, jadi nggak ada gunanya juga kita sombong-sombong ketika berbisnis gitu, tidak menjaga networking lah dengan yang lain gitu, dengan kompetitor gitu. Terus apa ini yang ketiga, gunakan tools seperti Google Trends, Statista dan sebagainya. Jadi tools digital itu bisa bantu kita untuk ngelihat data tren, minat, angka pasar secara lebih cepat gitu ya. Mereka memvisualisasikannya lebih cepat. Jadi ada beberapa tools rekomendasi yang mungkin bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan Google Trends ya, untuk melihat apakah pencarian produk untuk topik tertentu meningkat dari waktu ke waktu misalnya, bandingkan dengan beberapa keyword yang lain untuk ide produk kita gitu. Terus misalnya Statista ini kan tools yang untuk nyediain data statistik ya, industri global dan nasional. Jadi cocok untuk buat kita yang harus tahu market size-nya, tren pertumbuhan dan kebiasaan konsumen ya. Terus ada juga keyword planner atau Aber Suggest ya, yang mana bisa kita gunakan untuk melihat volume pencarian keyword tertentu, misalnya mengukur minat pasar gitu, untuk mengetahui apa nih yang paling banyak dicari dari calon pelanggan kita gitu. Yang terakhir adalah social listening tools ya, ini opsional yang mana bisa kita gunakan untuk melihat apa nih yang paling banyak dibicarakan orang-orang di sosmed, misalnya di Twitter, TikTok, Instagram gitu. Kita cari tahu trennya apa gitu ya. Dan kita bisa pakai tools seperti Hotsuite atau Brand24, atau bisa secara manual gitu ya, yang lebih gampang, lebih gratis gitu ya. Cuman agak menyita waktu gitu ya. Jadi untuk kesimpulannya, untuk menemukan peluang pasar itu harus menggunakan data. Jadi bukan hanya menggunakan asumsi gitu ya. Jadi kita harus riset pasar, yang mana kita membuktikan bahwa masalahnya nyata, solusinya itu benar-benar dibutuhkan, pasarnya itu cukup besar dan sedang bertumbuh gitu ya, supaya memastikan bisnis kita akan tetap berkembang, nggak stuck dan tidak berhenti ketika trennya sudah habis gitu ya. Terus kompetisinya bisa ditangani, jadi masalah-masalah atau tantangan dari kompetitor bisa kita hadapi ya, bisa kita selesaikan gitu. Terus minat konsumennya bisa dilacak secara digital gitu ya. Nah itulah pentingnya kita menemukan peluang pasar menggunakan data. Jadi bukan hanya asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan data dan tidak ada bukti konkretnya. Oke, lanjut ya. Ada istilah market validation ya di dalam Technopreneur. Jadi ini adalah proses untuk menguji apakah ide atau produk kita itu benar-benar dibutuhkan oleh pangsa pasar kita. Dengan kata lain, kita bisa mastiin bahwa ada orang yang mau dan siap untuk membayar solusi yang kita sedang tawarkan. Nah, ini salah satu testing ya, yang mana apakah produk kita dibutuhkan sebutuh itu, apakah ada pembelinya ya, supaya kita tidak tiba-tiba bangkrut ya, baru buka berapa bulan tiba-tiba sudah menghilang dari land gitu ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita gunakan sebagai teknik dari market validation ya. Yang pertama, kita membuat MVP. MVP itu apa? Itu minimum viable product, yang mana ini adalah versi paling sederhana dari produk ya, yang mana tetap menjalankan fungsi utamanya ya. Jadi tujuannya bukan untuk sempurna, tapi untuk menguji apakah solusi yang ditawarkan benar-benar dibutuhkan dulu di pasaran gitu.
Jadi dengan menggunakan MVP kita itu bisa menghindari pemborosan waktu dan biaya dalam pengembangan awal. Jadi belum sampai ke tahap akhir ya, yang mana udah menghabiskan banyak dana kalau kita nggak jelas apa yang kita buat, apa planningnya, terutama kita nggak punya planning B gitu. Terus yang kedua, lakukan uji coba ke target user. Nah, setelah MVP siap, biasanya kita diperlukan pengujian langsung ke kelompok pengguna yang sesuai dengan target pasar. Jadi ini bisa melalui demo, bisa free trial atau survei, atau mungkin interview gitu ya. Jadi ini tahapan yang memproses bagaimana pengguna itu merespon produk secara timbal balik gitu. Feedbacknya itu bagaimana gitu. Apakah mereka tertarik atau mereka bisa menggunakannya, dan dari situ kita bisa identifikasi masalah apa yang muncul. Terus yang ketiga, dapatkan feedback cepat dan iterasi. Jadi jangan menunggu produk kita itu sempurna. Jadi feedback dari pengguna awal ini sangat berharga ya untuk melakukan iterasi atau perbaikan produk secara cepat. Proses ini membantu memastikan bahwa produk yang dikembangkan memang relevan dan dibutuhkan. Validasi awal ini adalah fondasi dari keberhasilan produk jangka panjang. Jadi kita jangan nunggu produknya udah full perfect ya. Jadi kita tetap harus meminta feedback dari pengguna ya, yang mana mungkin tadi kita buatnya kan MVP ya, jadi nggak sampai terakhir, yang mana kita akan trialkan dulu apakah itu laku atau tidak. Gampangnya seperti itu. Jika tidak laku, kita kan bisa analisis ya, masalahnya di mana, lakukan revisi atau perbaikan secepat mungkin, dan itu kan kita dapatkan dari feedback yang mana pengguna awal itu maksudnya customer atau pelanggan yang pertama membeli, seperti itu ya. Oke, clear ya. Lanjut kita akan bedah kasus terkait technopreneurship. Jadi kita akan lihat contoh nyata. Mungkin ini salah satu implementasi dari teknik 5W1H tadi ya, yang bagaimana kita bisa temukan di dunia nyata yang nggak jauh-jauh dari kita gitu ya. Untuk bedah kasusnya, ini adalah monetisasi yang tidak merata di era kreator ekonomi. Mungkin yang konten kreator sangat relate ya terkait masalah ini ya. Jadi kalau untuk di sekarang itu banyak banget profesi-profesi baru ya, yang mana yang paling fleksibel. Contohnya misalnya ada digital creator, affiliate marketer, ada selebgram atau micro influencer ya. Jadi walaupun profesi-profesi ini terus meningkat, tidak semuanya itu bisa menghasilkan uang secara stabil dan berkelanjutan ya. Juga ada yang tidak bisa bersaing di profesi ini. Nah, masalahnya apa, bisa kita identifikasi ya. Kita akan menggunakan teknik 5W1H. Misalnya yang untuk what-nya itu apa masalahnya? Masalahnya adalah banyak digital creator kesulitan mendapatkan penghasilan konsisten meskipun mereka punya audiens yang banyak gitu. Terus kenapa? Karena monetisasi bergantung pada brand deal atau program affiliate besar yang kompetitif. Who-nya, siapa yang berdampak? Who? Micro influencer, kreator yang terbaru ya, misalnya konten kreator pemula, newbie, terus pelaku UMKM digital, dan affiliate pemula. Jadi yang newbie ya, mereka belum bisa bersaing. Di mana ini terjadi? Where? Di seluruh platform. Contohnya ya selebgram kan di Instagram, misalnya tiktokers ya di TikTok, youtuber ya di YouTube, Twitter, X, atau blogger lainnya gitu, di sosmed lainnya. When? Kapan ini terjadi? Ketika kreator mulai membangun audiens tapi belum cukup besar untuk menarik brand besar. Jadi belum ada brand besar yang melirik si kreator tersebut ya. Jadi bagaimana tidak ada sistem dukungan atau ekosistem monetisasi berkeadilan dan transparan. Jadi intinya penghasilan mereka tuh tidak terlalu transparan ya, dan inilah yang menjadi masalah. Kita lanjut ke pain point. Masalah yang dirasakan kreator. Yang pertama itu tidak ada transparansi dalam perhitungan komisi affiliate. Jadi komisinya mungkin tidak diterakan, tidak terterakan ya teman-teman di setiap produk ya. Jadi nggak tahu komisinya berapa, angkanya berapa gitu. Terus yang kedua, tools monetisasi terbatas khusus untuk kreator besar. Jadi untuk kreator
kecil ya, mungkin ada beberapa fitur-fitur yang belum dikasih akses untuk digunakan ya, karena mereka masih baru gitu, dan mungkin platformnya menganggap si pemula ini belum butuh gitu karena dia bukan kreator besar gitu. Yang ketiga, tidak tahu produk apa yang relevan dengan audiens mereka ya. Jadi si kreatornya ini sudah punya audiens tapi nge-review produk-produk yang tidak relevan dengan audiens yang dia kumpulkan. Nah, itu untuk contohnya. Terus yang keempat, ada sulit tracking performa link, konversi dan engagement secara real time. Ya, ini biasanya di dashboard ya, di dashboard kreatornya. Terus yang kelima itu adalah ketergantungan pada platform yang bisa berubah kebijakannya sewaktu-waktu. Ya, jadi kan suka-suka kalau untuk masalah yang kelima ini kan biasanya suka-suka si platformnya ya, mau ngasih komisinya berapa, potongan pajaknya berapa, dan lain-lain ya. Ini salah satu kebijakan mereka yang sering berubah sewaktu-waktu, yang mana mungkin ya sebagian besar atau sebagian kecil merugikan untuk kreator gitu. Lanjut, ada peluang pasar. Peluang pasarnya ini adalah yang pertama, muncul kelas menengah digital yang ingin cuan dari konten. Terus perusahaan mencari saluran marketing baru selain ads atau micro creator ya. Kalau di Indonesia juga ada pasar media sosial terbesar di Asia Tenggara. Terus peluang pasar lainnya itu adalah tren personal branding, yang mana ini meningkat di kalangan Gen Z dan milenial ya, personal branding. Yang terakhir, ada banyak startup atau UMKM ingin memasarkan produk via kreator. Jadi istilahnya semacam endorse ya teman-teman ya. Nah, solusi potensial technopreneurship angle. Buat platform teknologi yang pertama menghubungkan micro kreator dan brand atau produk lokal. Jadi mereka saling terhubung dan bisa berkomunikasi lah, istilahnya seperti itu. Yang kedua, memberikan dashboard analitik affiliate yang transparan. Nah, ini juga sekarang sudah bisa dilihat oleh kreator ya, dan sejauh ini menurut riset saya udah ada. Terus yang ketiga, rekomendasi produk berbasis machine learning dan niche audience. Ya, ini juga bisa jadi salah satu solusi ya, tapi sekarang juga udah diterapkan ya di platform-platform e-commerce ya. Terus yang keempat, sistem payout otomatis dan fleksibel. Ini juga sebagian besar sudah diterapkan ya. Yang terakhir adalah fitur edukasi, cara jualan lewat konten. Nah, itu untuk contohnya, dan ini juga sudah diterapkan di beberapa e-commerce. Biasanya mereka memberikan layanan ini melalui kursus ya, kursus mereka sendiri atau dari sosial media mereka ya, gitu. Oke, untuk contoh MVP-nya ya, mungkin bisa dibuatkan website atau aplikasi tempat kreator daftar dan pilih produk affiliate yang ingin mereka mereka bagikan lah gitu untuk audiens mereka. Terus yang kedua, link otomatis atau bisa custom branding. Nah, ini untuk kreator biasanya mereka menggunakan Linktree. Nah, contohnya seperti itu ya, Linktree, terus Hailing, dan banyak aplikasi link otomatis lain yang bisa mereka custom. Terus yang ketiga, ada tersedia tracker real time click, view, conversion, and then komisi. Ya, jadi ini kalau untuk sekarang menurut riset yang saya cari tahu, yang mana saya juga menggunakan salah satu platform afiliator ya. Kalau untuk tracker real time click-nya, view-nya sama conversion dan komisinya tuh mereka sudah punya. Ya, ini salah satu yang harus diterapkan di platform lain ya. Mungkin bisa menjadi referensi. Terus yang keempat, kreator bisa withdraw kapan saja. Yang terakhir, komunitas kreator di dalam platform. Nah, ini juga ada ya kadang, tapi masih di sosmed ya, jadi belum terbuka untuk pemula. Itu biasanya kurang tahu dan mereka tidak diarahkan ke sana. Jadi mereka masih minim informasi terkait komunitas kreator yang relevan dengan audiens mereka, seperti itu. Terus model bisnisnya kan mereka dapatkan komisi dari transaksi affiliate. Jadi ketika ada yang membeli produk tersebut, mereka mendapatkan komisinya sekian, seperti itu. Terus yang kedua, premium tools untuk analitik dan insight. Jadi bisa yang pakai
berbayar atau yang pakai premium ya. Untuk link-link tadi misalnya pakai Linktree, pakai Hailing dan lain-lain ya. Terus ada kolaborasi brand to brand dengan brand UMKM dan startup. Nah, itu untuk model bisnis sebagai kreatornya. Oke. Terus yang ke-8 itu ada startup pembanding ya, yang merupakan menjadi inspirasi untuk para kreator supaya mereka bisa menjalankan modul bisnis mereka. Mereka bisa menggunakan tip-tip, contohnya Party Post. Mereka bisa menggunakan Impact, Involve Asia, atau Linktree Pro. Nah, ini kan yang tadi salah satu contoh untuk melihat dashboard monetisasi dari Traffic, yang mana berapa barang yang sudah terjual, berapa banyak orang yang mengeklik gitu ya. Itu untuk contohnya. Oke, kesimpulannya adalah masalah ketimpangan monetisasi di dunia kreator itu adalah peluang besar untuk teknopreneur menciptakan solusi berbasis teknologi. Jadi kunci keberhasilannya adalah empati pada kreator, terus bagaimana kita networking-kan ke brand, and then platform yang sederhana tapi powerful dibuat. Oke. Nah, ini bisa kita mulai dengan yang pertama, riset terhadap 100 digital kreator pemula. Jadi kita riset, bisa kita interview atau survei online ya tadi. Terus bisa juga kita survei ke brand UMKM-nya langsung, yaitu salah satu opsionalnya, atau kita bisa uji coba MVP di kalangan komunitas kampus atau niche. Jadi kayak beauty, gaming, atau edukasi, jadi di audiens komunitas seperti itu ya. Oke. Untuk contoh lainnya yang sudah ada dan sudah pasti sukses dan yang paling umum lah kalian dengar, kalian tahu, kalian lihat logonya di mana-mana ya. Contohnya di sini adalah kalau di fast food itu ada KFC and McDonald. Terus kalau untuk di sosial media itu kalian bisa lihat ada Facebook, Instagram, and then Threads ya. Terus di e-commerce kalian bisa lihat ada Tokopedia dan Shopee ya. Jadi relevansi dari berbagai bisnis di atas menunjukkan bahwa technopreneurship tidak terbatas pada industri tertentu, melainkan merupakan pendekatan yang mengandalkan inovasi teknologi untuk menciptakan nilai dan menyelesaikan masalah nyata. Misalnya KFC bertransformasi dengan layanan digitalisasi ya. Jadi mereka bisa bikin aplikasi sendiri ya. Mereka udah punya aplikasi sendiri untuk customer mereka atau audiens mereka ya, order. Terus kalau untuk Facebook mengubah cara manusia berinteraksi secara global. Kalau dulu kan kita secara manual ya, kalau yang jauh kita nggak bisa tuh interaksi secara langsung. Jadi dibuatlah pencetusnya adalah Facebook, yang mana manusia bisa berinteraksi secara global ya. Jadi nggak perlu harus tatap muka langsung ya, kita bisa temu kangen istilahnya di mana saja dan kapanpun selagi kalian memiliki internet ya teman-teman. Terus juga sekarang sudah terintegrasi ya, Facebook sudah terintegrasi dengan Instagram sama Threads ya, yang mana mereka menjadi satu kesatuan namanya Meta ya. Oke, lanjut ke e-commerce. Di e-commerce itu ada Tokopedia dan Shopee, yang mana mereka memberdayakan ekonomi lokal melalui teknologi ya. Jadi mereka memasarkan produk-produk lokal, penjual-penjual lokal juga bisa daftar di sana, menjualkan dagangan mereka dengan di bawah regulasi dan kebijakan e-commerce tersebut ya. Nah, semua ini menegaskan bahwa technopreneur itu bisa menghadirkan solusi yang scalable, efisien, dan berdampak luas untuk masyarakat, yang mana menjadikan teknologi itu bukan cuma sebagai alat bantu, tapi inti dari strategi bisnis masa kini dan masa depan. Jadi bisa untuk jangka panjang ke depannya dengan menerapkan teknologi di dalam bisnis ya. Technopreneur. Oke. Contoh lainnya, misalnya ada di bidang lain ya teman-teman, bidang jasa juga ada. Itu namanya, kalau kalian nggak asing, namanya beauty influencer ya. Jadi di sini contohnya mungkin ada beauty influencer yang paling sering lewat di sosmed kalian ya, pasti kalian sudah tahu. Terus ada Kak Nanda Arsinta, terus ada Kak Tasya Farasya, ada Kak Jana Bakwani ya, yang mana individu-individu ini adalah orang-orang yang memanfaatkan teknologi digital untuk membangun merek pribadi dan bisnis mereka.
Jadi mereka bisnisnya itu menggunakan platform online ya, yang mana mereka membutuhkan audiens yang mereka capai itu bahkan bukan cuma nasional atau Indonesia doang, tapi secara global ya teman-teman ya, yang mana dengan konten-konten yang mereka tawarkan itu mereka bisa memasarkan produk dan membangun komunitas sendiri ya, yang mana hal ini bisa menunjukkan bahwa teknopreneur itu memungkinkan individu kreatif untuk mengintegrasikan teknologi dengan bidang keahlian mereka sendiri. Jadi mereka bisanya makeup, mereka jago makeup, mereka jago review skincare and then makeup. Nah, mereka tawarkan kemampuan mereka dan diimplementasikan menggunakan teknologi. Ya diposting, diedit, diposting, ditaruh di sosmed. Nah, itu kan menciptakan audiens mereka sendiri ya, yang mana menciptakan peluang bisnis baru dan memperluas jangkauan pasar mereka secara signifikan ya. Itu untuk contohnya. Oke, untuk keperluan absen satu kuis aja ya. Tolong kalian cari salah satu influencer ya, terserah deh influencer favorit kalian satu aja, tapi harus kalian analisis ya. Yang pertama, nanti kalian menjawabnya sebutkan dulu nama influencernya. Terus yang kedua, harus kalian deskripsikan produk apa yang dia jual atau jasa apa yang dia tawarkan. Yang ketiga, teknologi, media, dan editing apa yang kira-kira mereka gunakan. Terus yang keempat, monetisasi atau penghasilan mereka itu dari mana. Oke, itu saja ya. Tolong dicerna lebih baik terkait kuisnya. Nanti bisa dijawab dan dipaparkan ya terkait poin-poin yang saya minta tadi di kuisnya. Untuk pertemuan pada hari ini, pertemuan keempat Technopreneurship, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa lemparkan di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin bisa jadi bahan diskusi kita bersama mungkin ke depannya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.